أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita baca tadi adalah surah Ali Imran dimulai dari ayat 135. Salah satu pesan moral dari ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala pada fragmen ayat tersebut sedang bercerita bagaimana ciri-ciri penting orang-orang yang bertakwa. Kita tahu salah satu harapan Allah mensyariatkan puasa yang kita jalani ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena itu kalau kita bertanya, apa tanda orang-orang yang bertakwa? Ayat yang kita sama baca tadi, kita simak tadi, memberikan ciri-ciri tertentu orang-orang yang bertakwa tadi. Yang pertama dimulai dari ayat 133, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang berinfak, baik kondisi mereka dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Para ulama memberikan tips, resep buat kita bagaimana mampu memaafkan kesalahan orang. Jangan lupakan dua hal dan ingat dua hal. Apa dua hal yang harus kita ingat? Ingat-ingat kebaikan orang kepada kita dan ingat kesalahan kita kepada orang. Apa yang harus kita lupakan? Yang harus kita lupakan adalah kesalahan orang lain kepada kita dan kebaikan kita untuk orang lain. Dengan ini kita mampu menjadi pribadi yang bertakwa dengan ciri menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Saudara pemirsa, sahabat RTV, yang keempat ciri-ciri orang yang bertakwa yang kita baca tadi adalah mereka yang jika berbuat dosa, lalai, melakukan fahisyah, kekejian, dia cepat-cepat ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ciri yang terakhir ini kita bisa ambil kesimpulan berlapis. Satu di antaranya, orang yang bertakwa bukanlah orang yang suci tanpa dosa. Tidak. Semua manusia punya peluang berdosa. Tentu berbeda dengan para nabi dan rasul yang sudah dijamin keismahannya, kesuciannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita manusia yang biasa ini, semua kita punya peluang berdosa. Tapi bagi orang yang bertakwa bukan soal dia pernah atau tidak berdosa, tapi ketika dia berdosa, terjerembab dalam dosa dan fahisyah, dia cepat ingat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, dia ingat nama Allah, dan dengan itu dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ramadan menjadi momentum kita untuk ingat kepada Allah, kembali ke jalannya Allah yang selalu kita minta dalam sholat kita lima waktu satu hari. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, hantarkan kami ke jalan hidayah yang lurus. Kita tidak meminta tunjukkan kami, karena kalau sekedar ditunjuk boleh jadi kita tersesat. Tapi yang kita minta dari Allah, hantarkan kami ke jalan yang lurus. Kalau Allah yang hantarkan kita ke jalan yang lurus, pemirsa, tidak ada siapapun yang mampu menyesatkan kita. Mudah-mudahan Ramadan menjadi jalan, momentum, dan madrasah ruhaniyah kita membawa perubahan yang lebih baik di tahun ini. Saudara yang dimuliakan Allah, sahabat RTV, yang insya Allah bertambah keberkahannya di bulan ini. Nah, pemirsa RTV, berbicara tentang Ramadan membawa perubahan, kayaknya tepat banget saya akan ada teman yang akan menemani kita di segmen ini. Salah seorang presenter, juga seorang komedian terkenal, seorang Kori Indonesia, tapi hostnya ya di salah satu program RTV dulu. Siapa? Pasti teman-teman ingat.
Cing Abdel. Kita bakal hubungin. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, sehat. Romannya lagi puasa nih kayaknya. Udah buka ya? Udah buka dong. Iya. Tapi pura-puranya belum. Pura-puranya ya? belum. Ya. Cing, tema kita nih Cing, Ramadan membawa perubahan. Minimal perubahan berat badan, ya nggak? Iya. Lebih banyak, saya sih lebih nggak berubah, lebih banyak ke beruban. Iya, bukan berubah ya, perubahan. Nah, bicara tentang Ramadan membawa perubahan, nah aku pengen tahu apa aja yang Cing Abdel lakuin walaupun kita menjalankan Ramadan hari-hari ini nggak seperti Ramadan tahun-tahun lalu. Gimana tetap Ramadan dengan nuansa yang berbeda ini, tapi Ramadan kali ini tetap membawa perubahan buat kita. Boleh sharing dong ke teman-teman pemirsa RTV? Itu awal-awalnya emang agak canggung juga sih. Tapi kesininya tetap canggung. Iya, nggak ada bedanya dong ya. Iya, agak canggung juga, tapi ya itu memang harus diterima karena kayaknya nggak cuma kerjaan aja deh yang berbeda. Hampir semua sendi kehidupan kita sekarang udah berbeda gitu. Betul. Udah pulang dari mana-mana sekarang harus mandi kalau di rumah. Mau keluarnya sejam kek, mau keluarnya 20 menit kek, mau keluarnya lama sampai rumah tuh harus mandi dulu. Padahal itu bagus ya Ustaz ya, dari segi kebersihan. Benar. Nah, Cing Abdel, saya baca nih beberapa berita viral. Satu diantaranya misalnya ada artis yang hijrah gara-gara ngelakoni film religi. Iya, kalau yang artis itu berarti bagus bener ya. Berarti dia dapat hidayahnya melalui cara main film di religi gitu. Benar. Jadi perubahan yang bagus gitu. Tapi ya kembali ke orangnya aja sih. Buat yang main film terus jadi beneran hijrah. Itu positif banget berarti, ya. Iya, alhamdulillah berarti ditunjukkan jalan tobat yang enak gitu. Tobatnya lewat dipentokin sama yang enak. Ada orang yang tobatnya karena kepentok sama yang gak enak misalnya gitu. Akhirnya sadar. Wah, ada kucing tuh. Ya. Kucing siapa itu? Kucing nih Zoe namanya. Siapa? Zoe. Itu kucingnya Cing Abdel atau anak Cing Abdel yang punya? Bukan anak dong. Kucing anak saya. Kucing anak saya. Oh ya, bener. Ya. Lucu dia. Tapi nggak bisa gonggong ini. Nggak bisa ya? Oh iyalah, kucing. Kucing ya. Nah, pemirsa RTV, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada keseruan yang lebih seru lagi. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di program Ramadan di Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat RTV, alhamdulillah tadi di segmen awal kita udah ketemu sama Cing Abdel. Kita udah tanya tentang bagaimana sih Cing Abdel memaknai perubahan dalam bulan suci Ramadan atau menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk berubah lebih baik ke arah yang lebih positif. Nah, Cing Abdel, aku penasaran soal perubahan itu sendiri. Di hidupnya Cing Abdel ada nggak satu titik di mana Cing Abdel juga ngalamin perubahan ya dari hal yang udah positif ke lebih positif atau yang dulu tidak sepositif hari ini lalu kemudian ada satu titik di mana Cing Abdel benar-benar berubah gitu. Semua orang pasti punya titik di mana dia ingin berubah. Ya, aku kan nggak 1 hari 2 hari kenal Cing Abdel. Kita pernah punya program bareng, kerja bareng di RTV kemarin. Pernah ada aku dengar Cing Abdel tuh sempat nyantri di Suryalaya segala macem, ngaji di sana. Itu luar biasa tuh, cerita yang menarik. Itu lebih ke berobat sih sebenarnya. Berobat. Berobatnya di pesantren tapi. Berobatnya di pesantren, tapi sekaligus berobat, ada perubahan juga dong dari sisi spiritualnya ya enggak? Iya, masing-masing punya keyakinan sendiri. Mungkin agama yang lain ada tempatnya. Cuma di Islam itu ada pesantren yang memang khusus memberikan metode pengisian jiwa itu melalui zikir lain-lain atau treatment keagamaan zikir, yang lain. kalau yang di Suryalaya itu zikir.
Ya, itu benar banget sama kayak komentarnya Imam Al-Ghazali, penyakit itu ada dua, ada fisik, ada yang batin. Bahkan yang batin ini sebenarnya lebih parah dari yang fisik gitu loh. Kalau orang sakit fisik, sesakit-sakitnya nggak akan menghantarkan dia ke surga atau neraka. Tapi kalau penyakit batin bisa menghantarkan dia ke surga atau neraka. Maka penyakit batin ini penting juga buat kita obatin. Sekarang aku pengen lihat gimana sih kegiatan keseharian Cik Abdel bersama keluarga selama Ramadan di rumah ini. Ya. Kalau Apa aja perubahannya, rutinitasnya? Rutinitas sama anak-anak mungkin, sama keluarga, apa bantu istri masak atau yang lain? ngabisin masakannya. Oh, ngabisin masakannya. Ya. Kalau perubahannya secara waktu memang nggak jauh beda sama kegiatan-kegiatan hari-hari ya. Cuman biasanya memang setiap hari di siang hari jarang di rumah. Sekarang juga. Cuman sekarang karena ada tempat syutingnya tuh dekat. Dari rumah ada yang dekat, jadi buka puasa tuh masih sempat balik dulu ke rumah. Mantap. Karena dari tempat kerja cuma 10 menit, jadi setiap buka puasa balik ke rumah. Jadi masih sempat ngaji bareng sama bocah, sama anak-anak di ya, rumah jam ya. 7 balik lagi ke tempat syuting. Terus kalau Boleh malam dong ada si Dede nggak di situ, si kakak ada atau siapa? Ya ini. Cantik banget ini. Assalamualaikum Dede cantik. Keras dong suaranya. Kok lebih cantik dari ayahnya? Ya, bapaknya ganteng. Oh iya. Siapa namanya kak? Kakak namanya siapa? Latisha. Sini dikit. Latisha. Aku panggil Latisha. Nah Latisha tuh sama manggilnya apa Cing? Papa ya? Buya, Atau Buya. Oh Buya. Bukan Om ya, bukan. Nah kalau sama Buya kesehariannya sejak Ramadan di rumah berarti karena ada pandemi ini Buya lebih sering di rumah dong ya sama kakak ya? Iya, tapi kadang Buya suka syuting. Suka keluar juga? Syuting, kerja. Oh kerja Kerja dong. biar kakaknya tetap bisa sekolah ya enggak? Lain-lain sebagainya. Tapi Buya tetap kasih waktu luang dong buat ngaji bareng, sholat berjamaah ya, benar? Iya nggak, kok ragu jawabannya? Udah di brief ya sama Buya? Enggak, sholat tuh maghrib kayaknya hampir selalu selama bulan puasa ini ya Nak ya. Ya. Ini sambil gue cubit nih. Ini jawabannya sambil gue cubit, ya Nak ya. Iya. Nah Latisha, boleh nggak kita baca Quran bareng sama Latisha, sama Buya? Pemirsa RTV pengen denger nih gimana sih keseharian Buya sama Latisha melantunkan ayat suci Al-Quran Ramadan di rumah. Siap ya? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ada cerita tuh imam di salah satu masjid di Madinah. Dia cinta banget sama surat ini. Kalau jadi imam sholat maghrib, sholat apapun selalu dia baca Al-Ikhlas. Lalu kemudian jamaahnya protes, ngadu ke Nabi. Ya Nabi, kami punya imam, suratnya nggak tuker-tuker, Al-Ikhlas mulu. Padahal dia penghafal Quran. Lalu kemudian Nabi panggil imam ini. Hei imam, kenapa kamu baca surat itu terus? Kok tidak ada pilihan yang lain? Kata imam ini kasih alasan. Ini uhibbuha ya Rasul. Aku cinta banget sama Al-Ikhlas. Aku baca surat itu. Surat itu pendek tapi maknanya dalam banget. Karena alasan yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi bilang, Masya Allah, cintamu kepada Al-Ikhlas akan membawa kamu ke surga. Ini luar biasa. Jadi Al-Ikhlas itu luar biasa, Cing. Jadi Cing Abdel bisa bawa surat itu jadi imam nanti kan? Iya. Al-Ikhlas terus. Iya, Al-Ikhlas terus ya. Iya. Tapi karena cinta apa? Karena itu doang yang dihafal. Karena apa itu doang. Iya. Latisha umurnya berapa kak? 11 mau 12 tahun. Berarti sekarang sekolahnya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Berarti sekarang itu belajar online ya? Iya. Tapi pasti seneng ya. Mungkin kalau nggak kayak begini kan Buya tuh jarang di rumah pasti.
sibuk banget. Tapi ini Buya lebih sering di rumah ya, sering ketemu Buya juga ya, lebih seneng ya, lebih deket ya. Tapi kalau misalnya syuting, kadang kayak nggak di rumah lama. Tapi kalau tetap pintar kayak di rumah cuma sebentar doang. Kalau syuting biasa itu. Cing, Ya, kita kan temenan nih Instagram. Aku kemarin kepoin juga akun Instagramnya Cing Abdel. Kayaknya belum lama Cing Abdel tuh ada ngelelangin Vespa-nya ya. Buat Iya, pernah. Itu gimana sih, cerita dulu dong Cing Abdel buat sahabat RTV ini, mudah-mudahan jadi motivasi buat kita di bulan Ramadan di mana kita berada di di itu waktu awal-awal itu ya, waktu awal-awal ada pandemi corona yang udah ada beberapa korban yang jatuh, terus banyak pemberitaan dari tenaga medis, ternyata resikonya lebih besar tertular. Ternyata rumah sakit bahkan besar pun kewalahan untuk menyediakan peralatan yang memadai gitu. Jadi pada saat semuanya terkena berbarengan, ternyata kita juga nggak cukup siap baik alat maupun dananya gitu. Nah, dari situ ada keinginan, uangnya lagi pas-pasan nih, kita lagi nganggur. Jadi mulai cari cara tuh. Ya, dicari caranya. Buya itu yang customernya cepat. Akhirnya dilelang. Membelinya cepat. Iya, dilelangnya relatif cepat, 2 atau 3 hari. Iya tuh, aku kan ngeliat tuh 1 hari kan. Pokoknya hari kedua atau hari ketiga udah laku aja tuh Vespa. Iya, dibuka harganya. Jadi gue buka harga Vespa 20 juta. Jadi udah ada ini, kalau nggak laku ya akan tetap nyumbang 20 juta gitu. Tapi alhamdulillah ternyata lakunya 42 juta. Ini juga luar biasa juga nih. Ini motivasi banget buat kita bisa menyalurkan sekecil apapun lah apa yang kita punya, siapapun hari ini, meskipun kondisi tabungan kita, dompet kita yang kita punya tidak seperti biasa, tapi orang masih mau kemudian empati. Nah, Masya Allah sahabat RTV, kita udah ikutin keseruannya Cing Abdel, bagaimana kesehariannya, rutinitasnya menjalankan Ramadan sehari-hari selama di rumah, ngaji bareng anak tercinta. Lalu kita udah tanya-tanya juga bagaimana Cing Abdel dengan ikhlas merelakan Vespa yang dia cintai itu kemudian dilelangin, disalurkan ke teman-teman yang terdampak COVID-19. Ini luar biasa banget. Tapi ada satu yang masih membuat saya penasaran, dan saya yakin sahabat RTV juga penasaran. Stand up komedi Cing Abdel. Nah, sahabat RTV penasaran bagaimana stand up Cing Abdel? Kita sama-sama dengar ya. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, tetap di RTV Ramadan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama saya Azhari Nasution di program Ramadan di Rumah. Nah, tadi bersama bintang tamu kita Cing Abdel, kita udah silaturahim online. Kita udah lihat gimana kegiatan sehari Cing Abdel, lalu kemudian ngaji bareng bersama anak tercinta dan lain-lain. Seperti janji saya sebelumnya, kita akan minta Cing Abdel untuk stand up komedi di depan kita semua bersama sahabat RTV. Oke, ini dia, kita panggil komika kita, Cing Abdel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat gini hari lah pokoknya buat yang nonton RTV. Ya, mudah-mudahan puasanya dalam kondisi yang sangat berbeda tidak mengurangi kekhusyuan. Banyak yang bilang puasa itu tergantung bawaan sih sebenarnya ya. Lo mau puasa itu ada yang ngerasa kalau dibawa lemes ya memang jadi lemes gitu. Jadi kalau puasa nggak mau lemes itu lo bawa makan akan Ya, kenyang. boleh dong, kan lagi puasa. Oh, tapi batal ya. Nih ngomong-ngomong masalah Ramadan, pada saat banyak orang beribadah lebih khusyuk, introspeksi lebih banyak, kontemplasi juga lebih sering. Jadi banyak yang melakukan taubat ya, seperti yang tema kita gitu ya.
salah satu pemicunya tobat memang adalah mentok hal-hal yang bikin gak seneng ya. Kalau di gue mungkin salah satunya adalah keinget sama nyokap. Nyokap gue itu gue biasa manggil nyokap gue itu mami karena kebetulan beliau lebih tua dari gue. Jadi gue panggil mami, kalau gue panggil adek gitu ya. Beliau ya, pasti ya. Iya. Nah, mami gue ini udah meninggal dunia. Dan gue inget banget sebelum beliau meninggal itu beliau hidup. Ya. Ini kembali ngomongin nyokap. Nyokap gue itu memang mungkin kalau dibilang lucu itu turunan, mungkin salah satu gen yang terbesar yang ngalir di tubuh gue itu gen nyokap gitu. Karena nyokap memang cukup lucu lah, cukup jenaka. Misalnya pada waktu masih hidup dia suka gue ajak jalan-jalan kan. Karena kalau sekarang udah nggak bisa mau ngajak jalan-jalan gimana karena dia sudah terkubur. Jadi dia suka ngelihat lampu-lampu di jalanan. Senang ngeliat terang-terang lah, termasuk ke mall. Dia juga suka karena di mall itu terang. Suatu saat dia pernah kita pergi ke mall terus jalan masuk ke sebuah toko tas yang branded gitu, yang mahal-mahal itu. Dia tanya sama mbak-mbaknya, ini harganya berapa nih tas? Oh yang ini 30 juta. Dia nengok ke gue, ini 30 juta aja. Kok bisa mahal banget sih satu tas tuh bisa harga 30 juta? Terus mbak-mbaknya bilang, oh ini bu, ini kulit kerbau asli. Katanya. Nah nyokap gue ngomong gini, sini nih mbak, uang 30 juta mbak kasih ke saya. Saya kasih kulit kerbau, saya kasih palanya, saya kasih kakinya, saya kasih buntutnya buat sop hidup lagi. Lucu. Iya, tepuk tangan dulu sahabat RTV buat Cing Abdel. Wah, keren ya. Nah, Cing Abdel, kita udah masuk di segmen akhir. Pengen rasanya lama-lama lagi sama Cing Abdel sama sahabat RTV kita bicara tentang Ramadan di rumah aja. Tapi apa boleh buat, waktu kita terbatas. Betapapun banyak yang sudah kita bicarakan, kesimpulan yang terpenting adalah bagaimana nuansa Ramadan yang boleh jadi nggak sama dengan Ramadan tahun kemarin, tapi bagaimana Ramadan kali ini tetap memberikan perubahan buat kita. Ramadan bisa menjadi madrasah ruhaniyah buat kita, membentuk batin kita lebih sehat, lebih suci, lebih murni, lebih luhur, sehingga kita keluar dari Ramadan ini sesuai dengan ekspektasinya Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang salah satu ciri orang bertakwa itu adalah dari kisah Cing Abdel, dia mampu menyalurkan apa yang dia punya dan ini bisa menjadi motivasi buat kita. Kita doa dulu Cing untuk menambah keberkahan di acara kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka maqsudana wa ridaka matlubana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikan acara ini acara yang berkah. Pertemuan kami di majelis online ini majelis yang bermanfaat, menambah keberkahan di bulan Ramadan kami. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dengan doa ini ya Allah, ampunkan, angkat segala dosa kami sehingga tidak ada bekas-bekasnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Cing Abdel, makasih buat silaturahmi online-nya hari ini di program Ramadan di rumah. Luar biasa, jadi motivasi buat kita. Kita pamit dulu Cing Abdel ke sahabat RTV. Sahabat RTV, luar biasa, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Tetap saksikan episode-episode Ramadan di rumah di RTV setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Insya Allah mudah-mudahan tayangan ini menambah hazanah dan kebermanfaatan kita selama di bulan suci Ramadan. Saya Azhari Nasution beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.